Halo, Mailin. Shalom. Nggak ada kuliah, Mai. Kedengeran nggak suaranya, Mai? Jelas nggak? Sambil nunggu. Nyanyi dulu. Jelas ya suaranya ya. Shalom Risa 02. Shalom Charlie. Sambil nunggu yang lain. Waduh, baringan terakhir. Sebentar ya. Shalom Wanda. Shalom buat semua teman-teman yang sudah join. Sambil nunggu narasumber. Liburan panjang enak nih. Pada kemana aja nih? Emang hari ini masih masuk, bukannya libur ya? Kuduslah Tuhan. Libur kan? Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan
udah ada nih Kak Andreasnya nih. Libur tapi tugas ke tugas nggak pernah libur ya. Halo. Jelas suara gue nggak, bro? Jelas, jelas, Bro. Jelas ya, bro. Mantap. Nah, Kak Andreas ya udah ada. Kita buka dalam doa dulu ya, teman-teman. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehidupan yang Tuhan boleh berikan buat kami sepanjang hari ini. Dan sore hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh sharing dalam live Instagram Student Movement, biar apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan, apa yang kami sharingkan, biar menjadi berkat dan hal-hal yang menginspirasi bagi setiap kami untuk kami boleh melakukan yang semua hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan live Instagram kami ke depan, ke dalam tangannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Yo, what's up, yo, bro? Yap. Buat teman-teman yang udah gabung, thank you banget. Thank you ya, nggak bisa disebutin satu-satu, sorry, tanpa mengurangi rasa hormat. Pokoknya kalian keren, luar biasa. Jangan keluar dulu ya, sampai habis, tungguin, setia, Azay. Bro, kita bahas tentang love God, love nation. Emang orang Kristen perlu nggak sih, bro, cinta sama bangsanya, bro? Sangat perlu lah, Bro. Justru kalau lo atau kita berkata kita cinta sama Tuhan, salah satu wujud nyata atau buktinya ya lo harus bisa cinta pada bangsa lo gitu, pada bangsa kita gitu. Karena bagi gue pribadi, dan gue yakin teman-teman juga setuju, bahwa ketika kita ditaruh, ditempatkan, atau kasarnya dibuang di negara ini, bukan tanpa rencana Tuhan gitu. Tetapi justru ketika Tuhan menempatkan kita di suatu bangsa, suatu negara, dan khususnya di Indonesia, justru ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan untuk bangsa ini gitu. Makanya dalam Yeremia kalau nggak salah 29 ayat 7 ya, usahakanlah kesejahteraan kita di mana kamu aku buang gitu. Nah, artinya ketika kita berada di bangsa ini ya kita harus mengusahakan kesejahteraan bangsa ini begitu. Itu, Bro. Nah, menarik tadi yang lo bilang bahwa kita harus tahu kenapa Tuhan tempatkan kita, tujuan Tuhan tempatkan kita di bangsa ini. Pertanyaan sederhananya, bro, yang mungkin banyak orang bingung, gimana caranya gue bisa tahu kenapa Tuhan tempatin gue di bangsa? Gimana, sorry? Gimana caranya gue bisa tahu, kita bisa tahu rencana Tuhan, kenapa Tuhan tempatin kita di bangsa ini? Gimana caranya? Caranya ya yang pasti pertama kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan lah. Itu yang paling itu yang paling utama, karena kalau kita nggak sadari hal yang utama itu, maksudnya kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kita nggak akan tahu maunya Tuhan apa gitu. Dan yang pasti ketika kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, ya pasti kita hidup biasa-biasa aja gitu. Ya cuma sekedar dilahirkan di Indonesia, besar, lalu apalagi numpang nikah, bahkan numpang mati, udah selesai gitu. Tapi kalau hal yang utama itu kita miliki, yaitu keintiman dengan Tuhan, ya gue yakin
lo nggak akan sembarangan hidup, nggak akan sekedar hidup aja di bangsa ini gitu. Tapi lo tahu gitu, apa yang menjadi maunya Tuhan untuk lo kerjakan bagi bangsa lo gitu. Seperti itu. Oke, analoginya mungkin gini kali ya, ibarat kayak orang anak muda atau anak remaja lagi jatuh cinta gitu, lu nggak akan jatuh cinta sama seseorang kalau lu nggak apa ya, nggak bangun hubungan dulu, lu nggak kenal dulu sama orang itu, lu rasa cinta akan lahir ketika lu bareng-bareng terus sama orang itu kan, Betul. kira-kira Ketika kira-kira begitu. ketika lo jatuh cinta dan lo punya hubungan yang baik dengan pasangan lo gitu, lo mengenal dia, sering sama-sama, sering komunikasi, jangankan pasangan lo ngomong gitu, ngedehem aja lo udah tahu apa yang dia mau. Gitu kan, seperti itu. Jadi, Atau pakai mata lirik gitu. seperti itu. Saking apa namanya? Saking intimnya kita dengan ya mungkin sahabat dengan pasangan sehingga tanpa harus ngomong aja dengan gerak-gerik aja kita udah paham apa yang dia mau. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita intim, kita dekat, maka ya semakin kita ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi bangsa ini secara khusus. Seperti itu, Bro. Setuju. Jadi ya kalau bicara tentang tadi poin utamanya yang Bro bilang bahwa kita harus intim dulu sama Tuhan, punya hubungan yang erat dulu sama Tuhan, itu nggak akan pernah bisa tercipta kalau lo nggak bareng-bareng sama Tuhan. Dalam arti lo nggak punya waktu khusus buat Tuhan, berduaan sama Tuhan gitu. Iya, seperti itu, Bro. Jadi poin penting teman-teman, bagaimana teman-teman bisa tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup teman-teman, khususnya buat bangsa ini, keberadaan kita buat bangsa ini, ya teman-teman harus punya hubungan yang spesial dulu sama Tuhan. Iya, tadi analoginya kalau teman-teman suka sama seseorang, pasti teman-teman akan kasih waktu teman-teman waktu yang terbaik dari teman-teman untuk bisa terus barengan sama gebetan lu. Gebetan ya elah. Tapi permasalahannya lagi adalah seberapa mau kita meluangkan, bukan meluangkan, seharusnya buat Tuhan meluangkan, tapi memberikan waktu yang terbaik. 24 jam hidup kita, berapa jam lu bisa kasih buat Tuhan, berapa jam lu bisa kasih buat Tuhan, buat bangun hubungan itu. Kira-kira gitu ya, Bro. Iya. Nah, kebanyakan lagi anak-anak muda, anak remaja selalu kan berpikir, ya apa yang gue bisa lakuin sih, toh kalaupun gue ngelakuin sesuatu paling gue nggak dilihat, gue nggak dihargain. Kebanyakan orang lebih menghargai para public figure, selebgram, pastor gram gitu. Ketika mereka buat acara sedikit aja langsung banyak yang ikut. Nah, mindset itu kan kadang sudah terkonsep, Bro, di otak setiap anak-anak muda gitu. Nah, untuk menghilangkan konsep itu, Bro, bahwa yang penting lo lakuin aja dulu. Ah, gimana? Ya, kita yang pasti kita pertama harus punya kesadaran bahwa untuk menghasilkan dampak yang besar nggak perlu tindakan-tindakan yang besar gitu. Sekali lagi, untuk menghasilkan dampak yang besar tidak diperlukan tindakan-tindakan yang besar atau respon-respon yang besar dari banyak orang gitu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi dengan kata lain begini, lu bisa berdampak yang besar tanpa harus dilihat oleh banyak orang gitu. Lu bisa berdampak yang besar tanpa harus lu melakukan sesuatu yang besar. Contoh sesuatu yang besar mungkin yang ada di pikiran kita itu, oh harus dilihat banyak orang gitu kan, harus booming, harus apa segala macam. Enggak. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang sering kali dipandang kecil, tetapi itu sangat berdampak besar gitu. Ya salah satunya apa? Doa gitu. Seringkali berpikiran, walaupun menurut gue pribadi doa itu merupakan tindakan besar yang dapat kita lakukan gitu. Tapi kan orang seringkali berpikir bahwa doa itu sebuah tindakan yang kecil. Kenapa? Karena jarang sekali dilihat orang. Kenapa? Karena jarang sekali ketahuan gitu.
kalau kita berdoa. Tetapi ternyata tindakan yang seringkali dipandang kecil itu, yaitu doa, dapat dapat menghasilkan dampak yang sangat besar. Seperti itu gitu. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab itu, yaitu Nehemia. Nehemia adalah seorang anak Tuhan yang sangat terbeban, yang sangat mencintai negaranya. Dan langkah konkret yang dia lakukan salah satunya adalah doa. Salah satunya adalah doa, dan Alkitab mencatat dia berhasil untuk merubah bangsanya gitu. Nah, ada yang bilang doa harus di Monas seperti itu kan, harus banyak rame-rame seperti itu. Nah, mungkin Om Agus bisa pimpin nanti kalau kita buat acara di Monas. Ngeri. Iya, bener banget sih. Doa itu basic, tapi kegerakan rohani yang terjadi, sejarah yang sepengetahuan gue, tolong koreksi kalau gue salah, itu dimulai dengan gerakan doa ya bro. Apinya itu dimulai dengan gerakan doa. Tapi memang sayangnya ketika itu sudah mulai besar, sudah mulai bekerja, sayangnya ada banyak oknum-oknum juga yang lupa untuk menjadi saksi gitu. Gitu kan. Jadi mereka terlena dengan ya udah doa, tapi mereka lupa untuk menjadi saksi, untuk kehidupan mereka bisa dilihat, dirasakan sama sekeliling mereka. Gak usah bicara bangsa dulu, tapi sekeliling mereka gitu. Sekeliling mereka, lingkungan mereka gitu. Nah, sayangnya di situ bro, sayangnya di situ gitu. Tapi gua setuju dengan tadi bilang bahwa mulai aja dulu dari sesuatu yang mungkin tampak kecil, tampak sederhana, yaitu doa gitu. Nah, balik lagi teman-teman saya dan kalian semua, berapa lama, berapa waktu yang kita bisa kasih untuk kita benar-benar berdoa gitu untuk bangsa ini. Gitu ya bro ya. Artinya setuju sekali, ada banyak orang juga terkadang terlena dengan doa aja, sehingga seringkali menggantikan tanggung jawab dengan doa. Maksudnya apa? Contoh, kita harus mendatangkan kesejahteraan kota dong gitu. Kita harus bisa memberkati bangsa dong gitu. Ya udah, gue berdoa aja kok, gue udah berdoa kok untuk bangsa kita gitu kan. Nah, seringkali saya mau katakan doa adalah salah satu langkah untuk memberkati bangsa. Tapi doa bukanlah satu-satunya langkah untuk memberkati bangsa. Ketika lo berdoa, ketika kita berdoa untuk bangsa, seharusnya doa yang kita panjatkan, doa yang kita lakukan, itu juga harus diwujud nyatakan lewat tindakan kita hari lepas hari. Makanya ada kalimat yang bilang begini, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Cakep. Ulangin bro, biar mantap, ulangin. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Misalnya kita mau mengerjakan kesejahteraan kota, ya kita doakan. Kita doakan apa yang menjadi kerinduan kita doakan apa yang menjadi cita-cita kita untuk mensejahterakan kota, tapi jangan lupa, bukan hanya berdoa, tapi kita harus bertindak juga. Untuk apa? Untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota kita. Salah satu contohnya apa? Ya tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakukan gitu. Kita harus bisa menjadi orang yang punya toleransi terhadap sesama. Kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Itu kan tindakan-tindakan kecil sebenarnya yang bisa kita kerjakan untuk apa? Untuk memberkati, untuk mencintai bangsa kita. Gitu. Ini ada pertanyaan bro. Banyak anak muda lebih kagum kepada bangsa lain, mengutuk bangsa sendiri. Gimana menurut bro? Gimana menurut gua? Ya menurut gua lebih baik tuh anak muda pindah aja lah ke bangsa lain gitu. Ya. Ngapain lagi dia
dia ada di bangsa ini gitu. Lo hidup di bangsa ini, lo nikmati fasilitas bangsa ini, lo nikmati keindahan alam ini, tapi lo kutukin bangsa ini. Ya, gue mau bilang itu tipe orang yang nggak tahu diri gitu. Ya lebih baik lo nggak usah di bangsa ini gitu. Sorry kalau gue ngomong agak kasar ya gitu, tapi ya itu realitanya gitu. Nggak tahu diri, udah nikmati keindahan bangsa, udah diberkati di bangsa ini, mungkin lo udah mengenyam pendidikan di bangsa ini, menerima berkat dari bangsa ini, bisa bekerja dan lain-lain, tapi lo kutuki bangsa ini. Ya kasarnya, mohon maaf, itu adalah tipe orang yang nggak tahu diri, seperti itu. Jadi banyak 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 anak-anak muda atau remaja juga mungkin mereka skeptis gitu kan, skeptis dengan keadaan bangsa. Tapi bukan berarti sikap skeptis lo itu ngebuat lo jadi antipati sama bangsa lo gitu. Contohnya misalnya gini, lo tahu banyak hal ketidakadilan terjadi di bangsa ini. Ya, bagaimana hidup lo mencerminkan keadilan itu sendiri gitu. Kalau lo tahu ini salah, ya bukan berarti lo langsung tinggalin pergi dan lo tidak peduli, tapi lo perjuangkan bagaimana yang lo anggap ini salah, lo lakukan dalam hidup lo gitu. Lo tunjukkan bahwa ini bisa dan lo lakuin dengan hidup lo gitu. Dan kalau bicara tentang ya gue pelajar, apa yang bisa gue lakuin kak buat bangsa ini, sederhana. Lo pertama belajar yang rajin, punya nilai-nilai bagus, dan dari kepintaran lo itu lo bisa lanjutin banyak hal dan lo bisa banyak hal. Terus yang kedua, bermain medsos, ya postinglah hal-hal yang baik, postinglah hal-hal yang positif, nggak usah yang rohani dulu deh, atau yang sempurna dulu, tapi minimal yang positif, yang baik aja dulu lo posting. Hal-hal yang ketika orang ngelihat medsos lo, ya mereka merasa diberkati dengan postingan-postingan lo, bukan curhatan-curhatan yang nggak jelas gitu, atau nyindir-nyindir orang yang nggak jelas misalnya gitu. Ya mulai aja dari hal sederhana itu. Yang ketiga, ya hormatin orang tua lo, hargain orang tua lo. Mulai dari hal-hal sederhana yang lo bisa lakuin sebetulnya sebagai anak bangsa. Nah, kalau lo punya potensi, lo ngerasa lo punya bakat, punya potensi dalam satu bidang, misalnya lo suka menulis, misalnya lo suka bikin karya-karya apa, lo bisa nyanyi atau bisa main musik, ya lo gelutin, lo kembangin. Dan ini ada medsos, ada IG, ada Facebook, ada YouTube. Lo bisa gunain itu jadi media untuk lo mengembangkan bakat lo, nunjukin bakat lo, supaya siapapun yang melihat bisa terberkati dan bisa menginspirasi gitu. Nah, kalau ketika lo mau mulai itu, nggak usah mikir untung rugi kayak tadi yang di pembahasan di awal. Nggak usah mikir nanti ada yang gue dihargain nggak ya, nanti dilihat nggak ya, nanti yang follow berapa orang ya, nanti yang subscribe berapa orang, nanti yang lihat live IG gue berapa orang ya. Yang nggak usah mikirin untung ruginya gitu. Lu mulai aja dulu, lakuin aja dulu gitu. Kalau lu konsisten, lu tunjukin semua dari bakat dari karya-karya lu, gue yakin semua akan mengikuti kok gitu. Jadi nggak usah mikir kayak begitu, mulai aja. Gitu. Bener nggak bro? Kalau menurut gue begitu bro. Ya, sangat setuju. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, mungkin teman-teman ada yang melihat orang lain itu lebih menghargai bangsa lain, gitu. Atau justru menutup bangsanya sendiri dan lebih kagum kepada bangsa lain. Mungkin teman-teman yang sedang melihat atau justru mengalami keadaan seperti itu, teman-teman bisa belajar dari tokoh Alkitab yang tadi saya juga sudah sebutkan, yaitu Nehemia. Nah, nanti teman-teman bisa baca kisah Nehemia di dalam Alkitab. Nehemia ini adalah seorang yang sukses loh di negeri asing loh, di negeri lain. Dia berada di bangsa lain, lalu dia sukses di sana. Secara manusia, biasanya orang akan lupa dengan bangsanya. Ketika apa? Ketika dia sedang berada di bangsa lain, di luar negeri, lalu dia sukses di luar negeri. Tetapi yang hebat dari Nehemia, dia berada di luar negeri istilahnya, dan dia bisa sukses di sana, bisa menjadi orang penting bagi raja di negeri asing saat itu. Tetapi yang hebat dari Nehemia, dia tetap memperhatikan bangsanya sendiri. Dia tetap punya beban
bahkan dia ikut untuk membangun bangsanya sendiri. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita gitu. Sekalipun Tuhan izinkan kita mungkin berada di luar negeri, kita sekolah, kita sukses di luar negeri. Ingat, kita harus tetap mengasihi, tetap ingat kepada bangsa kita. Apalagi yang kita benar-benar tinggal ada di bangsa ini. Dan bahkan Tuhan berkati kita di bangsa ini, sudah selayaknya, sudah sewajibnya kita juga punya beban, punya hati untuk memberkati bangsa ini. Seperti itu. Nah tadi yang tentang kalau lo sukses di luar negeri segala macam. Nah, ada pertanyaan gini bro, bagaimana tentang sindrom tentang seorang anak muda yang sukses di luar negeri dan dihargai di luar negeri, tapi dia merasa dia tidak dihargai di dalam negeri, gitu. Menurut lo bagaimana sindrom itu bro? Kan ada banyak tuh ya kejadian-kejadian lah yang kita lihat. Ya, karena kalau sindrom yang kayak begitu berarti tujuan utama dia adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan, dia mau dihargai di bangsanya. Sementara seharusnya kita berpikir dihargai atau tidak dihargai, kita harus tetap membangun bangsa kita gitu. Cuman kan orang-orang yang seperti itu fokus utamanya adalah bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya gitu. Pengakuan tadi bro. Pengakuan, maunya dihargai gitu. Sementara harusnya kalau dia berpikir udahlah, mau diakui mau enggak, yang penting tugas gue adalah membangun bangsa. Mau dihargai atau enggak, yang penting tugas gue ya gue tahu gue harus memberkati bangsa gue gitu. Jadi seperti itu, nggak usah fokusnya di pengakuan dari orang lain. Gitu. Jadi ini kaitannya dengan ini kali ya, bicara tentang banyak kita, gue bilang kita nih, gue akan menunjuk satu orang, kayak gue bicara kita, banyak kita masih mental menerima sih bro ya, menurut gue ya, bukan mental memberi gitu. Orang-orang yang mental menerima kan pasti masih mikir pengakuan, butuh dihargai, butuh dilihat, butuh di-appreciate, terus pokoknya butuh gimana kalau gue buat sesuatu, apa yang gue terima nih gitu. Mental menerima bukan mental memberi gitu menurut gue. Banyak kita masih terjebak dengan mental menerima bukan mental memberi. Sedangkan yang kalau kita balik lagi ke yang Tuhan Yesus ajarin, sebetulnya mental yang Tuhan Yesus ajarin ke kita kan mental memberi. Ya. Iya bro, gimana bro? Ya setuju bro. Lihat aja apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia sedang berada di dunia ini. Gitu. Dia nggak fokus, nggak nyawanya sendiri. Ternyata ada banyak orang juga yang artinya nggak percaya sama dia, yang mengolok-olok dia, mencemooh-cemooh dia. Lalu terus ketika ada respon buruk dari orang lain, apakah Tuhan Yesus berhenti? Tuhan Yesus mengasihani dirinya sendiri, udah gue nggak mau nyelamatin dunia, toh enggak gitu. Tuhan Yesus nggak pernah menghiraukan tanggapan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci dia. Gitu. Tapi dia fokusnya terus maju dan terus melakukan kehendak Bapaknya seperti itu. Nah, artinya mental kita juga harus seperti itu, gitu. Mau diakui atau tidak, mau dilihat atau tidak, mau dihargai atau tidak, yang penting fokus kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Seperti itu, bro. Dan untuk sampai di titik itu bukan perkara supranatural yang tiba-tiba terjadi kan, bro ya. Ini ya kita memang harus latih diri kita gitu. Kita harus terus kembangin mental diri kita, dan sehingga kita sampai di titik tadi gitu. Karena kebanyakan kita kan masih berpikir segala sesuatu terjadi supranatural gitu, tiba-tiba jeng jadi. Padahal artinya yang tadi gue bilang di awal tuh, langkah utama itu kita harus punya dulu hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita mulai intim, otomatis kita pasti akan cinta Tuhan. Nah,
ketika kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, maka pengakuan dari dunia ini tidak akan ada artinya. Karena kita, kedekatan kita, kecintaan kita dengan Tuhan itu lebih besar daripada sebuah pengakuan yang dunia bisa berikan gitu. Makanya ada pujian yang gue sangat suka tuh, bahwa keindahanmu tuh memudarkan dunia. Jadi keintiman kita dengan Tuhan itu memudarkan pengakuan dunia gitu. Jadi kalau kita tanamkan dalam hati kita itu kecintaan kita kepada Tuhan, dan apa namanya, melakukan kehendak Tuhan itu lebih penting daripada sekedar pengakuan yang dunia bisa berikan bagi kita gitu. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu lebih penting dari cuma sekedar pengakuan dunia. Jadi kalau seandainya kita masih berpikir tentang apa yang kita terima, ya pengakuan-pengakuan tadi, ya penghargaan-penghargaan tadi, berarti sebetulnya rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih kita kepada Tuhan belum lah ya. Karena masih dunia belum pudar gitu. Rasa cinta kita akan Tuhan belum bisa memudarkan dunia. Ada yang salah berarti di dalam. Kalau kita masih berpikir apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita terima, fokusnya selalu diri sendiri, gue mau bilang kita itu masih anak-anak. Kalau seperti itu kita masih anak-anak, belum dewasa. Ya bro kan juga sudah punya anak, pasti kan lihat tindakan-tindakan saat masih bayi, masih kecil, apa yang dia mau pokoknya harus. Fokusnya dirinya dia sendiri. Nah begitu juga seperti itu. Umur nggak menjamin dia dewasa. Tetapi kita bisa lihat dari apa? Dari karakter, dari sikap hidupnya yang dia bisa tampilkan hari lepas hari, seperti itu. Dan gue senang sama statement yang kalau nggak salah John F. Kennedy ya. John F. Kennedy bilang begini, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untuk kamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Wah, itu banyak hebat loh, gitu loh. Itu statement legend tuh. Ini kan bicara tentang bangsa kan, gitu. Nah, setuju banget. Karena ya kita tadi kadang-kadang keadaan yang kita merasa tidak adil segala macam, keadaan akhirnya kita skeptis. Nah, banyak kita yang skeptis, akhirnya kita udah nggak peduli gitu. Nah, itu sayang banget sih kayak begitu. Justru seharusnya ketika kita menemukan hal-hal yang menurut kita itu salah, itu tidak benar, disitulah kita harus hadir sebetulnya. Gini bro, kan banyak orang, kenapa sih nggak, apalagi anak-anak muda, terutama anak-anak muda Kristen ya, gue bicara ya, banyak yang skeptis, banyak yang apatis terhadap bangsa ini, banyak yang masa bodoh gitu kan, karena dia berpikir begini, nah udahlah, karena kita juga minoritas, ngapain juga kita berbuat, pasti kita terus-terusan ditekan gitu. Ah udahlah, memang sudah dari sananya Indonesia banyak ketidakadilan gitu, seperti itu. Tapi kalau gue mau tantang ya, kalau gue mau tantang, coba lo sebutkan gitu, apa pandangan negatif lo tentang bangsa, lalu mulai lo bandingkan apa yang menjadi keindahan dari bangsa ini. Gue yakin lebih banyak keindahan yang kita dapat dari bangsa ini. Gue yakin lebih banyak kebaikan yang kita dapat dari bangsa ini. Coba sebutkan, ya mungkin tingginya apa namanya, intoleransi. Terus saya sebutkan lagi, adanya ketidakadilan, boleh sebutkan, lalu mulai bandingkan. Kalau gitu sebutkan apa kebaikan dari bangsa ini. Artinya dengan kata lain, gue mau bilang begini, kebaikan dari bangsa ini sebenarnya lebih besar, lebih banyak ketimbang dari ketidakbaikan yang dialami bangsa ini gitu. Nah kalau kita sadari hal itu, seharusnya ada banyak sesuatu dari bangsa ini yang patut untuk kita syukuri. Gitu. Nah, itu di sini juga ada dibilang keindahan suku dan perbedaan untuk kita menghargai itu. Nah perbedaan ini juga gue mau katakan itu juga sebuah keindahan.
sebuah kelebihan, sebuah kebanggaan dari bangsa ini gitu. Seperti itu, Bro. Setuju banget, men. Setuju. Karena gini sih, yang tadi gue berkali-kali berapa kali gue ulang tadi juga, maksudnya gini, keadaan bangsa yang apapun menurut pandangan lo saat ini itu tidak boleh membuat kita jadi orang-orang yang apatis, yang akhirnya cuek, yang akhirnya tidak peduli gitu. Justru nih gue bicara tentang kita anak-anak muda yang katanya orang-orang percaya gitu. Yang katanya cinta Tuhan gitu. Justru keadaan-keadaan itulah kesempatan buat kita hadir menyatakan kasih Tuhan gitu. Dan sayangnya ada banyak yang belum menyadari ini gitu. Jangan, kita nggak usah mulai hal-hal yang besar dulu deh. Kita mikir lo di mana, lo tempat tinggal lo di mana, lingkungan lo di mana. Mulai dari lingkungan tempat tinggal lo gitu. Bagaimana lo bersosialisasi di sana, bagaimana lo bertutur kata di sana, bagaimana keluarga lo di sana gitu. Bagaimana sikap, bagaimana bergaul dengan lingkungan tempat tinggal lo. Mulai dari hal itu aja gitu. Maksudnya ya, kalau gue sangat bingung ketika ada orang bilang cinta Tuhan tapi dia nggak cinta akan bangsanya. Dalam hal ini gue bicara bangsa sesama. Gue ganti kata bangsa dengan sesama gitu. Lo bilang cinta Tuhan tapi lo nggak peduli sama sesama lo, sesama anak bangsa. Gue agak bingung di situ, karena setiap tadi yang udah jelasin sama Kak Andreas, seharusnya ketika lo bilang lo mengasihi Tuhan, lo cinta Tuhan, ya cinta itu akan terpancar keluar. Kita bisa mengasihi orang karena kita terlebih dahulu dikasihi. Kita bisa mencintai seseorang karena terlebih dahulu kita sudah menerima cinta itu Tuhan gitu. Kasihnya Allah, kasihnya Tuhan. Nah, bagaimana mungkin lo bilang lo cinta Tuhan, kasih Tuhan, tapi cinta itu nggak lo bagikan gitu, nggak lo sebarin gitu. Bingung. Ada yang miss di situ kayaknya gitu. Dan inti dari perbincangan kita tadi, poinnya kalau sedikit gue boleh simpulin, rasa cinta lo akan bangsa nggak akan pernah bisa hadir, nggak akan bisa tercipta kalau lo gagal mencintai Tuhan dengan benar gitu. Lo nggak akan bisa. Gue suka bola. Kalau nonton di stadion GBK gitu, kalau udah timnas nyanyi lagu itu lagu yang buat gue luar biasa, Indonesia Raya, itu wow, gokil men. Jangankan di stadion lah, gue tiap kali upacara bendera kalau di sekolah itu, kalau udah nyanyiin lagu Indonesia Raya tuh rasanya tuh gimana gitu. Dan kalau bukan kita anak-anak Tuhan yang katanya cinta Tuhan untuk berdiri buat bangsa ini, siapa lagi gitu. Jadi buat teman-teman, love God, love nation ini bukan sebuah tema perbincangan sederhana sebetulnya, tapi setelah ini bangsa ini lagi kekurangan anak-anak muda yang benar-benar cinta akan bangsanya. Bener nggak sih bro? Lu kalau teman-teman belum terlalu tahu tentang Kak Andreas ini sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan berkaitan tentang bangsa gitu. Nah, menurut lu gimana bro? Ya, menurut survei, ini survei gue pribadi sih, artinya menurut pantauan dan sepengetahuan gue selama ini, ketika kita buat kegiatan-kegiatan kebangsaan, kegiatan-kegiatan nasional gitu, sangat sedikit sekali gitu peminatnya, terutama dari kalangan anak muda gitu. Nah, sepertinya mereka berpikir udahlah, bicara tentang bangsa itu udah ada orangnya kok, itu urusan menteri, itu urusan presiden, itu urusan politikus lah gitu. Udahlah, ada mereka kok, ada TNI, Polri yang jaga
jaga bangsa ini gitu. Ngapain lagi tuh kita perlu sibuk-sibuk gitu kan? Udah urusin aja lah urusan kita sendiri gitu, rumah tangga kita, kuliah kita, seringkali berpikirnya begitu gitu. Tapi yang gue mau bilang bahwa urusan membangun bangsa itu bukan hanya urusan presiden, bukan hanya urusan menteri, bukan hanya urusan politikus gitu. Tetapi setiap kita yang berkata warga negara Indonesia, setiap kita yang berada, lahir, besar, dan bahkan diberkati di bangsa Indonesia, itu memiliki kewajiban yang sama, yaitu kewajiban untuk memberkati bangsa ini. Kewajiban untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Makanya firman Tuhan bilang kan begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Bukan hanya di depan orang Kristen, bukan hanya di depan orang-orang gereja, bukan, di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi bukan hanya melihat persembahanmu, bukan hanya melihat keaktifanmu dalam gereja, bukan, melihat perbuatanmu. Perbuatan itu apa sih? Berbicara tentang tindakan kita hari lepas hari, tutur kata kita, perbuatan kita, kepedulian kita, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Firman Tuhan juga di dalam Galatia berkata seperti ini, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena kalau sudah datang waktunya dan kamu tidak menjadi lelah, kamu akan menuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya berbuat baik apa? Yaitu berbuat sesuatu hal yang benar, berbuat sesuatu hal yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita, yang bisa dirasakan oleh bangsa kita gitu. Nah, jadi berbuat baik untuk menjadi berkat, kita nggak boleh pandang bulu, nggak boleh pandang-pandang suku, agama. Tetapi ketika kita berkata kita mencintai Indonesia, kita harus bisa mencintai Indonesia secara keseluruhan. Apapun yang ada di dalam Indonesia, yaitu mau ada suku Batak, suku Dayak, suku Ambon, segala macam, itu adalah Indonesia. Tetap kita harus cintai. Mau ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, itu juga Indonesia. Itu adalah anak bangsa yang harus kita cintai juga. Gitu. Jadi makanya gue sangat menentang sekali jika ada orang-orang yang mulai paranoid gitu dengan agama lain, yang mulai paranoid dengan suku lain. Dan bagi gua, orang-orang yang paranoid dengan agama lain, suku lain itu adalah orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan. Nah, dia masih hidup di dalam ketakutan, masih dijajah di dalam ketakutan, takut dengan agama lain, takut dengan suku lain, seperti itu. Jadi selalu merasa terancam ya, Bro. Ya, belum merdeka tuh orang yang kayak gitu. Bicara perbuatan baik, gue ingat di satu ayat itu surat Petrus, gue lupa apa, tapi ada satu ayat gue ingat banget, teruslah berbuat perbuatan baik karena ada waktunya Allah menjamah mereka dengan perbuatan baikmu. Jadi akan ada datang waktunya di mana perbuatan baik kita akan pakai untuk melawat mereka gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Untuk ya memang gini, gimana? Kita berbuat baik bukan karena untuk selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Ya. Perbuatan baik itulah bentuk rasa syukur kita, rasa kita ingin berbuat sesuatu karena kita sudah selamat. Jadi jangan dibalik-balik. Kita berbuat baik bukan untuk selamat loh. Kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Karena kita sudah selamat lah, kita ingin menyelamatkan orang lain juga. Gitu. Nah, balik lagi ke teman-teman pelajar, gue bingung lagi banyak gimana Kak? Gue bingung. Gue masih pelajar, gue masih SMP, gue masih SMA, bahkan gue masih mahasiswa mungkin. Ya kalau masih mahasiswa sih seharusnya udah lebih dewasa ya. Ya oke lah, gue masih mahasiswa. Gimana caranya? Gini, lu punya teman kelas nggak yang lu tahu mungkin dia yatim piatu atau dia hidupnya susah dan ada mata-mata pelajaran yang dia susah mungkin kebetulan lu bisa di mata pelajaran tersebut, kenapa lu nggak belajar bareng sama dia? Satu. Kedua, waktu lu
waktu lo ingin menjadi saksinya Tuhan, bagaimana lo menjaga tutur kata lo dalam berbicara terhadap sesama. Yang kedua, terhadap guru lo di sekolah. Kalau lo tahu teman-teman lo ngebully guru lo, ya lo jangan ikut-ikutan. Kalau lo tahu teman-teman lo lagi ngebully teman lo yang satunya lagi, ya lo jangan ikut-ikutan ngebully. Hal-hal yang temukan masalah-masalah di sekitar lo, dan lo lihat apakah gue bisa ngejawab masalah itu. Dan seharusnya kita harus jadi jawaban. Karena Yesus sudah ada dalam diri dia. Tapi apa yang kita bicarain ini semua tidak akan bisa terjadi kalau di awal kalau lo nggak ngebangun hubungan sama Tuhan, lo nggak punya keintiman sama Tuhan. Poinnya di situ gitu. Poinnya di situ. Karena rasa cinta itu yang akan ngalir lewat diri lo gitu. Jadi buat teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, ataupun ya menurut yang masih muda-muda, entah lu masih lagi kerja atau apa, temuin masalah di sekitar lo gitu. Kayak gue juga temuin masalah sekitar lingkungan gue apa. Oh ternyata banyak janda, oh ternyata banyak anak yatim piatu. Nah gue coba. Nah waktu itu istri gue juga sempat akhirnya ngebuka les free tanpa dikenakan apapun untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di rumah gua gitu. Untuk anak-anak yang tidak bisa les, anak-anak yang kurang mampu gitu. Kita buat di sini karena kita temuin masalahnya. Jadi teman-teman temuin masalahnya dulu, temuin masalah di sekitar kalian, entah di sekolah kalian, entah di lingkungan tempat tinggal kalian, temuin itu dan coba doa dalam sama Tuhan. Berdoa, Tuhan ini ada masalah ini. Tuhan mau aku buat apa ya untuk masalah ini? Dan gue percaya Roh Kudus akan mimpin kita kok kalau kita mau. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa sebetulnya. Pertanyaannya mau atau tidak mau. Gitu. Kalau bicara bisa atau tidak bisa itu bicara kemampuan, skill, dan gue percaya Tuhan sudah pasti memberikan kita kemampuan dan skill kalau kita mau gitu. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, kan banyak anak muda kan gitu kan, nggak bisa Kak, bisa bro, aku nggak bisa, itu bukan bidang gua lah. Emangnya bidang kayak di dunia pelayanan pun kan begitu kan, itu bukan bidang gua. Emangnya pelayanan ada bidang-bidangan. Jadi gitu ya. Jadi sebetulnya pembahasan kita bisa pembahasan yang sederhana, tapi sebetulnya ya semua balik ke teman-teman, semua balik ke kalian. Kalian mau melahirkan rasa cinta akan bangsa itu atau enggak? Gitu. Ya tadi yang saya bilang, kalau bukan kita yang adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, siapa lagi? Gitu. Siapa lagi? So mulailah. Artinya begini. Gimana? Kita sebagai anak muda jangan terlalu banyak alasan lah. Jangan terlalu banyak alasan gitu. Seringkali kita alasannya banyak banget. Kak, gue nggak bisa ini. Apa sih? Gue cuma seperti ini, Kak. Gue seperti itu. Dengar baik. Bahwa Tuhan nggak pernah tanya apa yang lo bisa. Tuhan nggak pernah tanya lo. Tuhan nggak pernah tuntut lo harus bisa ini, bisa itu segala macam. Nggak gitu. Tetapi ketika lo mau dipakai Tuhan, Tuhan cuma tanya apa yang ada padamu saat ini. Dan itu bisa dipakai oleh Tuhan. Salah satu contohnya apa? Ketika Musa ingin dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan cuma bilang apa yang ada padamu. Yang ada di tangan Musa saat itu hanya tongkat. Dan bermodalkan tongkat, Musa bisa apa? Membelah lautan. Lalu ketika memberi makan 5.000 orang, lagi-lagi Tuhan hanya bertanya, apa yang ada pada kalian saat ini? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu kan hal-hal yang sederhana tuh, 5 roti 2 ikan, cuma tongkat gitu. Tapi ternyata yang kita pandang sebelah mata, yang mungkin kita, saya hanya bisa main komputer, saya hanya bisa nyanyi
sedikit aja gitu. Tapi ternyata sesuatu yang sedikit itu, sesuatu yang mungkin seringkali kita pandang nggak berharga, ternyata Tuhan bisa pakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak alasan dengan keberadaan diri kita. Jangan terlalu banyak mengasihani diri kita sendiri. Tapi ketika kita belajar mau membuka hati, mau bersedia untuk dipakai Tuhan, nah saat itu Tuhan sendiri yang akan berperkara dan yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar seperti itu. Setuju. Jadi ini udah ending nih teman-teman. Nah, nanti habis saya bicara nanti Kak Andreas akan tutup dengan power statement dan bawa dalam doa penutup. Tapi gini, buat kalian teman-teman pelajar semua, stop berpikir negatif tentang kalian bahwa kalian tidak bisa, kalian tidak mampu, kalian tidak punya apa-apa, kalian nggak ada skill, kalian ya semua macam-macam alasan yang ngebuat kalian akhirnya stuck tidak berbuat sesuatu. Oke, kita sederhanain dulu, nggak usah bicara tentang bangsa, bicara tentang diri kalian. Coba lakukan sesuatu untuk diri kalian. Kembangin potensi kalian, kembangin bakat kalian, dan harus dimulai teman-teman, harus dimulai. Tutup kuping kalian dengan omongan-omongan orang yang bilang lo nggak bisa, lo nggak mampu, lo cacat, lo keterbelakangan mental, whatever, apapun perkataan mereka tentang dirimu. Tutup kupingmu dan dengarkan apa kata Tuhan tentang diri kalian. Nah, satu yang gue mau bilang sama kalian tentang apa kata Tuhan tentang kita. Tuhan bilang begini, engkau berharga, engkau mulia. Kita berharga, kita mulia. Itu kata Tuhan. Jadi, apapun yang kalian ingin lakukan, lakukan. Mulai aja. Gak usah mikir untung rugi, gak usah mikir apapun. Mulai aja. Minimal lakukan itu untuk diri kalian. Mulai untuk diri kalian. Dan satu lagi, dari semuanya itu, kita nggak akan pernah bisa lakuin, nggak pernah punya rasa cinta yang benar, nggak pernah bisa punya kekuatan yang benar ketika kita tidak intim sama Tuhan. Mulai bangun, 24 jam sehari Tuhan kasih. Berapa jam kita bisa kasih buat Tuhan dalam sehari itu? Benar-benar khusus buat Tuhan, berdua doang sama Tuhan. Berdua doang sama Tuhan. Berapa jam? Ayo kasih buat Tuhan. Sama-sama kita bangun, sama-sama kita belajar. Bangsa ini nggak kekurangan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tapi bangsa ini kekurangan orang-orang yang benar-benar cinta akan bangsanya dengan tulus. Dan saya percaya kalianlah orang-orang yang cinta akan bangsa dengan tulus. Dimanapun teman-teman berada, baik di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dimanapun kalian, mulailah di tempat di mana kalian berdiri. Lakukanlah, temukan masalah, dan jadilah jawaban di sana. Kira-kira seperti itu teman-teman. Gimana? Saya serahkan kepada Kak Andreas, kan sekalian doa tutup ya bro. Oke. Terakhir gue cuma mau bilang begini, kecintaanmu terhadap Tuhan akan memampukan engkau mencintai bangsamu. Seperti itu. Jadi, cintailah Tuhan, maka engkau akan mampu mencintai bangsamu. Jadi, dan juga seperti yang Karulan katakan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Oleh firman Tuhan, manusia sesama kita boleh berkata, kita ini kecil, kita ini nggak mampu, kita ini mungkin buruk, tetapi dengar baik bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau berharga, dan Tuhan berkata, engkau mulia. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan mau memakai kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, buat segala sesuatu yang telah kami perbincangkan pada malam hari ini, dan kerinduan kami, apapun yang kami bicarakan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya sebatas perbincangan di dalam Instagram, bukan hanya sekedar perbincangan pada hari ini saja ya Bapak, tetapi biarlah apa yang kami bicarakan malam hari ini, itu boleh kami lakukan
dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga benar kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena apa? Karena kami membuktikannya dengan kami mencintai bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah kami boleh terus mencintai Tuhan. Dan kami boleh terus mencintai bangsa ini. Sehingga ketika kami ada di bangsa ini, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kehadiran kami di bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga student movement yang sudah menjadi sarana berkat, yang sudah menjadi perpanjangan tanganmu Tuhan. Pakai student movement untuk terus menjadi alatmu, pakai student movement untuk terus melakukan kehendakmu melalui kegiatan-kegiatan yang ada, melalui program-program yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman juga yang sudah join pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, apapun yang mereka kerjakan. Engkau Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus boleh menyertai setiap kami pada malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Man. Thank you. Thank you teman-teman semua yang udah join. Thank you banget. Thank you. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Jangan lupa akhir bulan ini kita ada ibadah pelajar. Nantikan terus di postingan-postingan semua. Oke, kita ada ibadah pelajar kayak bulan lalu, teman-teman. Oke, thank you. God bless. God bless. God bless. God bless.